Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi kali ini kita akan melihat tentang penilaian otentik. Penilaian otentik akan membahas beberapa definisi, dasar hukum, prinsip penilaian, ruang lingkup, teknik dan bentuk, serta bagaimana menyusun penilaian otentik. Ini kita yang akan pelajari dan kita akan lihat satu demi satu. Ya, penilaian otentik adalah amanah kurikulum 2013. Di sana menyebutkan bahwa sistem penilaian menggunakan penilaian otentik. Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah atau scientific approach. Mengapa penilaian otentik menjadi ciri khas kurikulum 2013? Sebab kurikulum 2013 di sana ada pendekatan scientific process, pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah itu dalam proses penilaiannya kita sangat membutuhkan tentang penilaian yang berada pada kondisi yang sesungguhnya, komprehensif, terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, kondisi yang sesungguhnya itu adalah penilaian atas kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam dunia nyata dari apa yang telah diketahuinya. Jadi apa yang terjadi dalam proses secara alamiah di ruang kelas itu yang direkam dalam penilaian otentik dalam kondisi yang sesungguhnya. Demikian pula sifatnya komprehensif, pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar peserta didik yang meliputi ranah sikap, ranah keterampilan dan pengetahuan, sifatnya sangat komprehensif. Penilaian otentik juga bersifat terus-menerus. Penilaian atas dilakukan selama proses pembelajaran tak pernah berhenti. Di dalam kelas, di luar kelas, di sekolah, bahkan di rumah mereka, di lingkungan masyarakat mereka menjadi penilaian yang dilakukan secara terus-menerus. Berkelanjutan, penilaian otentik terencana dan terukur. Hasil penilaian menjadi input bagi perbaikan strategi, model proses pembelajaran dan program-program selanjutnya. Mengapa berkelanjutan? Sebab penilaian otentik itu akan menyiapkan generasi masa depan. Nah, pilar pendidikan masa depan, ciri khasnya adalah learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Seperti apa learning to know? Learning to know, peserta didik mempelajari pengetahuannya dengan sesungguhnya, mendalami disiplin ilmunya masing-masing. Sedangkan learning to do menggunakan pengetahuan itu untuk mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Tidak hanya sekedar diketahui, tapi perlu ada aspek-aspek keterampilan yang perlu dia siapkan untuk masa depan. Dan tentunya pengetahuan keterampilan itu dilakukan untuk diaplikasikan dalam hidup. Belajar menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk hidup, learning to be. Dan yang lebih penting lagi adalah learning to live together. Bahwa pendidikan, belajar itu untuk menyadari bahwa adanya saling ketergantungan sehingga diperlukan untuk saling menghargai antar sesama. Peserta didik yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai tidak hanya sekedar bisa hidup dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, tapi mempunyai sifat solidaritas, saling menghargai sesama, baik di sekolah, di masyarakat maupun di keluarga. Nah, penilaian otentik itu sebenarnya bukan hanya membandingkan hasil penilaian antara peserta didik, sebab peserta didik mempunyai kemampuan dan kekurangan yang berbeda. Tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi. Kita berharap moga-moga penilaian otentik ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Apa dasar hukum pelaksanaan penilaian otentik? Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.